wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Rahman. NIM 23031045 dari Prodi Pendidikan Biologi. Baik, di kali ini saya akan mempresentasikan materi yang sudah dibahas dari video di atas, yaitu tentang administrasi dan supervisi pendidikan, administrasi sarana dan prasarana. Nah, yang pertama itu kita akan membahas konsep administrasi sarana dan prasarana dan pengolahan sarana dan prasarana sekolah. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas konsep dasar administrasi sarana dan prasarana sekolah. Sekolah merupakan sebuah sistem yang memiliki tujuan. Berkaitan dengan upaya mewujudkan tujuan tersebut, seringkali muncul masalah yaitu yang dapat dikelompokkan sesuai dengan tugas-tugas administratif yang menjadi tanggung jawab administrator sekolah, sehingga merupakan substansi tugas-tugas administrasi kepala sekolah selaku administrator. Di antaranya adalah tugas yang dikelompokkan menjadi substansi perlengkapan di sekolah. Nah, manajemen sekolah akan efektif dan efisien apabila didukung oleh sumber daya manusia yang profesional untuk mengoperasikan sekolah. Kurikulum yang sesuai dengan tingkat perkembangan dan karakteristik siswa, kemampuan dan komitmen, tanggung jawab terhadap tugas, tenaga kependidikan yang handal, dan kesemuanya untuk didukung sarana prasarana yang memadai untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Dana yang cukup untuk mengaji staf sesuai dengan fungsinya, serta partisipasi masyarakat yang tinggi. Bila salah satu hal di atas tidak sesuai dengan yang diharapkan atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka efektivitas dan efisien pengolahan sekolah kurang optimal. Dengan demikian, harus ada keseimbangan antara komponen-komponen di atas. Untuk mencapainya keseimbangan tersebut, diperlukan pengelola yang mengerti dan memahami prinsip-prinsip dalam pengelolaan sarana prasarana sekolah untuk tercapainya tujuan pendidikan tertentu. Nah, manajemen perlengkapan sekolah merupakan salah satu bagian kajian dalam administrasi sekolah atau administrasi pendidikan. Secara sederhana, manajemen sarana prasarana sekolah dapat didefinisikan sebagai proses kerja padigunaan semua perlengkapan pendidikan secara efektivitas dan efisien. Perlengkapan sekolah atau juga sering disebut dengan fasilitas sekolah dapat dikelompokkan menjadi sarana pendidikan dan prasarana pendidikan. Prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan di sekolah. Dalam pendidikan, misalnya lokasi atau tempat, bangunan sekolah, lapangan olahraga, ruang dan sebagainya. Sedangkan sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah seperti ruang, buku, perpustakaan, laboratorium, dan lain-lain. Sedangkan menurut keputusan Menteri P dan K nomor 079 tahun 1975, sarana pendidikan terdiri di 3 kelompok besar, yaitu yang pertama itu ada bangunan dan perabotan sekolah, yang kedua alat pembelajaran yang terdiri dari pembukuan dan alat-alat peraga dan laboratorium, dan yang ketiga itu ada media pendidikan yang dapat dikelompokkan menjadi audiovisual yang menggunakan alat penampil dan media yang tidak menggunakan alat penampil. Nah, yang kedua itu ada tujuan. Nah, tujuan manajemen sarana pendidikan adalah memberi layanan secara profesional di bidang sarana prasarana pendidikan dalam rangka terselenggaranya proses pendidikan secara efektif dan efisien. Nah, untuk secara rincinya tujuan pendidikan ini ada beberapa poin, yaitu yang pertama untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui sistem perencanaan dan pengadaan
yang hati-hati dan seksama. Nah, untuk yang kedua, untuk mengupayakan pemakaian sarana prasarana sekolah secara tepat dan efisien. Nah, untuk yang ketiga, untuk mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah sehingga keberadaannya selalu dan kondisi siap pakai setiap diperlukan oleh semua personel sekolah. Nah, selanjutnya itu ada prinsip-prinsip administrasi sarana dan prasarana sekolah. Yang pertama itu ada prinsip pencapaian tujuan, yang dimana pada dasarnya manajemen pelengkapan sekolah dilakukan dengan maksud agar semua fasilitas sekolah dalam keadaan kondisi siap pakai. Nah, yang kedua itu ada prinsip efisiensi. Nah, di mana dengan prinsip efisiensi, semua kegiatan pengadaan sarana dan prasarana sekolah dilakukan dengan perencanaan yang hati-hati sehingga bisa memperoleh fasilitas yang berkualitas baik dengan harga yang relatif murah. Dengan prinsip efisien berarti bahwa pemakaian semua fasilitas sekolah hendaknya dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat mengurangi pemborosan. Nah, selanjutnya itu ada prinsip administratif. Di Indonesia terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan sarana dan prasarana pendidikan. Sebagai contoh adalah peraturan tentang inventarisasi dan penghapusan perlengkapan milik negara. Dengan prinsip administratif berarti semua perilaku pengelolaan perlengkapan pendidikan di sekolah itu hendaknya selalu memperhatikan undang-undang. Nah, yang selanjutnya itu ada prinsip kejelasan tanggung jawab. Pada prinsip ini di Indonesia tidak sedikit adanya kelembagaan pendidikan yang sangat besar dan maju. Oleh karena itu, sarana dan prasarana sangat banyak sehingga manajemennya melibatkan banyak orang. Hal ini terjadi maka perlu adanya pengorganisasian kerja pengelolaan perlengkapan pendidikan. Dalam pengorganisasiannya, semua tugas dan tanggung jawab semua orang yang terlibat itu perlu dideskripsikan dengan jelas. Selanjutnya itu ada prinsip koefisien. Nah, dengan prinsip Keko Hesvan berarti manajemen perlengkapan pendidikan di sekolah hendaknya terrealisasikan dalam bentuk proses kerja sekolah yang sangat kompak. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas tentang proses-proses manajemen sarana dan prasarana. Stopp dan Johnson pada tahun 1967 pernah mengungkapkan bahwa langkah-langkah manajemen sarana dan prasarana pendidikan itu meliputi analisis kebutuhan, analisis anggaran, seleksi, penetapan kebutuhan, pembelian, penerimaan penyimpanan, pendistribusian, pemakaian, inventarisasi, dan pemeliharaan. Sementara, pakar manajemen pendidikan lainnya menyimpulkan bahwa manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah itu meliputi analisis dan penyusunan kebutuhan, pengadaan, penyaluran, pemakaian, dan pemeliharaan, inventarisasi, dan penghapusan. Nah, oleh karena itu, semua kegiatan tersebut dapat dikategorikan dengan pengadaan perlengkapan pendidikan. Nah, selanjutnya kita akan bahas dengan hubungan sarana prasarana dengan program pengajaran. Jenis peralatan dan perlengkapan yang disediakan di sekolah dan cara-cara pengadministrasiannya mempunyai pengaruh besar terhadap program mengajar dan belajar. Persediaan yang kurang dan tidak memadai akan menghambat proses belajar mengajar. Dengan demikian pula administrasinya yang jelek akan mengurangi kegunaan alat-alat dan perlengkapan tersebut. Sekalipun peralatan dan perlengkapan pengajaran itu keadaannya istimewa. Nah, selanjutnya itu ada tanggung jawab kepala sekolah dan kaitannya pengurusan dan prosedur sarana dan prasarana. Sekolah merupakan sistem yang memiliki tujuan. Berkaitan dengan upaya mewujudkan tujuan tersebut, serangkaian masalah dapat muncul. Masalah-masalah itu dapat dikelompokkan sesuai dengan tugas-tugas administrasi yang menjadi tanggung jawab administrasi sekolah, sehingga merupakan substansi tugas-tugas administrasi kepala sekolah selaku administrator. Di antaranya adalah tugas yang dikelompokkan di substansi perlengkapan sekolah. Nah, salah satu tugas dari
utama kepala sekolah itu dalam pengabdian sarana prasarana ialah bersama-sama dengan staf penyedia daftar kebutuhan. Mereka akan alat-alat sarana tersebut dan mempersiapkan pemikiran tahunan untuk diusahakan penyediaannya. Kemudian penyimpanan dan pemeliharaan serta mendistribusikan kepada guru-guru yang bersangkutan dan menginventarisasi alat-alat atau sarana tersebut pada akhir tahun pembelajaran. Nah, yang pertama itu adalah mempersiapkan pemikiran tahunan. Biasanya kepala sekolah membuat daftar alat-alat diperlukan di sekolah sesuai dengan kebutuhan dengan daftar yang standarisasi. Nah, yang kedua itu menyimpan dan mendistribusikan. Ada beberapa prinsip administrasi penyimpanan peralatan dan perlengkapan pengajaran sekolah. Yang pertama itu ada semua alat-alat dan perlengkapan harus disimpan di tempat-tempat yang bebas dari faktor-faktor perusak. Nah, yang kedua harus mudah dikerjakan baik untuk menyimpan maupun yang keluar alat. Nah, yang ketiga itu mudah didapat bila sewaktu-waktu diperlukan. Nah, yang keempat, semua penyimpanan harus diadministrasikan menurut ketentuan bahwa persediaan lama harus lebih dahulu digunakan. Nah, yang kelima, harus diadakan inventarisasi secara berkala. Nah, yang keenam, tanggung jawab untuk pelaksanaan yang tepat dan tiap-tiap penyimpanan harus dirumuskan secara terperinci dan difahami dengan jelas oleh semua pihak yang berkepentingan. Nah, yang terakhir itu ada pengadaan dan pendistribusian sarana prasarana sekolah. Pengadaan perlengkapan pendidikan biasanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan perkembangan pendidikan di suatu sekolah, menggantikan barang-barang yang rusak, hilang, dihapuskan, atau sebab-sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga memerlukan pergantian, dan untuk menjaga tingkat persediaan barang setiap tahun dan anggaran mendatang. Pengadaan perlengkapan pendidikan seharusnya direncanakan dengan hati-hati sehingga semua pengadaan perlengkapan sekolah itu selalu sesuai dengan pemenuhan kebutuhan di sekolah. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan dari materi video yang dapat saya jabarkan. Mohon maaf apabila kata-kata saya yang salah. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.